Bagaimana pengorbanan Yesus bagi setiap hidup kita. Mari ambil waktu ini sejenak. Ingat bagaimana besar kasih-Nya. Menerima kita apa adanya. Namun tidak membiarkan kita tetap dalam dosa. Dia tidak membiarkan kita dalam kegagalan. Dia tidak membiarkan kita dalam kehancuran. Tangannya terulur. Dia menyambut kita, memanggil kita. Dia mau mengangkat kita dari lumpur dosa, kegagalan, dari semua perasaan tidak layak. Dia mau bawa kita keluar dari ketakutan. Dia bawa kita lepas dari kutuk dan belenggu. Karena kasih-Nya sanggup memulihkan. Apapun kondisinya. Oleh sebab itu mari angkat kedua belah tanganmu bilang, aku mau terima kasih Tuhan yang memulihkanku. Izinkan kasih Tuhan itu memulihkan kita terlebih dahulu. Supaya dengan demikian Dia pakai hidup kita. Untuk membawa pemulihan Kristus kepada banyak orang. Kami percaya Engkau sanggup. Makan. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan. Sekali lagi sebagai doa kita. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu bangkit. Oh, kami bersyukur. Darah-Mu memulihkan bagiku. Pengorbanan sama-sama. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu terjadilah. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Kami percaya pada firman-Mu bahwa kasih-Mu besar. Kasih-Mu menutupi segala pelanggaran. Bahkan kasih-Mu membuat kami yang terbelenggu menjadi terbebas. Terima kasih untuk kasih Allah yang tak berkesudahan. Itulah yang menjadi jawaban atas semua masalah di dunia ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Dan biar firman Tuhan hari ini menolong kami semua. Datanglah kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu. Berfirmanlah. Kami buka hati, kami buka pikiran kami. Roh Kudus ajar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap sambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu, apa kabar? Senang ya. Saudara senang beribadah? Coba bilang kiri kanan, saya senang beribadah. Ya, kita bersyukur, senang sekali beribadah ya. Tadi pagi waktu kami sarapan, istri saya sempat cerita. Adik kami itu, Pendeta Ben, sewaktu dia SMA atau SMP ya, dia dekat dengan seorang wanita
Dan dia ini dari latar belakang non-Kristen. Dari latar belakang non-Kristen. Tapi akhirnya oleh karena anugerah Tuhan, dia dibawa mengenal Kristus. Dan hari itu, suatu hari yang sudah dijanjikan untuk dia dipermandikan. Ya, dia dipermandikan. Dia sudah bawa baju keluar dari rumah. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Malang, di tengah jalan dia kecelakaan dan meninggal. Saudara, apa yang saya mengerti ketika ini diceritakan? Kita tahu bahwa Tuhan berdaulat atas segala keadaan, amin. Tapi kita faham pula kalau Tuhan menggerakkan hati kita, sama-sama katakan menggerakkan hati. Kalau Tuhan menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu, jangan ditunda-tunda. Ya, apapun itu. Saudara, singkat cerita sebelum membaca firman Tuhan hari ini, saudara yang datang hari Minggu kemarin mendengar kesaksian tentang seorang bapak yang saya tidak begitu mengenal, namun teleponan, dan waktu kami teleponan itu ada suara seperti nenek lampir di telepon. Masih ingat ya kesaksian itu ya, masih ingat? Dan saudara, itu hari Minggu kemarin. Dan ternyata bapak dan ibu ini pada jam yang sama kita beribadah, mereka beribadah di sebuah gereja, dan sewaktu mereka beribadah, istri daripada bapak itu mengalami sebuah sakit yang sama seperti dialami oleh ibu mertuanya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Istrinya ini langsung panggil suaminya, "Pak, boleh doakan saya?" Mereka menyembah Tuhan dan doakan. Dan mereka rasa bahwa sakit itu karena roh jahat dan akhirnya sembuh. Dalam perjalanan mereka pulang ke rumah, suami istri ini saya tidak kenal, hanya lewat telepon. Istrinya bilang begini, "Pak, bisa tolong hubungi Pendeta Agus, mungkin kita bisa diskusi dan doa bersama." Saudara, saya berusaha kalau hari Minggu itu saya istirahat, gitu ya. Saya nggak punya jadwal tidur siang, tapi minimal saya bisa istirahat, merebahkan diri, begitulah dari Senin sampai Minggu, Sabtu, Minggu bisa baring-baring seperti itu. Saudara tahu saya baring, saya matikan handphone, dan beberapa waktu kemudian pesan ini masuk dan akhirnya ditelepon. Saudara dengar baik-baik, badan ini capek. Capek sebenarnya, betul saudara. Lalu dia bilang, dia ceritalah kejadian, "Pak, bisa tolong doakan kami." Saya tanya rumahnya di mana? Jauh. Macet ke daerah itu jauh saudara. Aduh Tuhan, jujur di hati saya mengeluh. Jauh, capek. Yang kedua, Tuhan saya mau istirahat. Tapi saudara tahu, kemarin hari Minggu judul khotbahnya apa? Digerakkan oleh belas kasihan. Sama-sama katakan digerakkan oleh belas kasihan. Tiba-tiba hati saya dipenuhi dengan belas kasihan. Dan belas kasihan itu mengalahkan rasa capek saya. Belas kasihan itu mengalahkan rasa saya yang berkata, saya berhak untuk istirahat. Saya berhak untuk tidur. Saya berhak untuk menikmati waktu dengan keluarga. Belas kasihan itu memenuhi. Lalu saya tanya istri. Dan istri berkata, boleh. Gitu loh. Waktu itu saya mau ajak Pak Rusmin untuk ikut bersama-sama. Itu karena kadang-kadang untuk doakan orang seperti ini kita butuh teman. Namun Pak Rusmin waktu itu sedang tugas negara di Sakeang. Jadi gak apa-apa, saya pergi sendiri. Sekali lagi belas kasihan, saya gak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi belas kasihan itu mendorong. Jujur saudara, saya cepat-cepat benar-benar pergi. Macet jalannya saudara. Awalnya bapaknya bilang, saya jemput aja bapak. Oh Tuhan Yesus, dia jemput ke sini sudah 40 menit. Belum lagi ke sana 40 menit. Weh, lama sekali. Saya bilang biar saya pergi saja. Sudah pergi sampai di sana. Singkat cerita, kami mendoakan ibu mertua yang dari latar belakang sebelumnya itu non-Kristen, dia menjadi Katolik, namun di dalam perkembangan hidupnya ada sebuah kejadian di mana untuk usaha bisnis mereka melakukan ritual bahkan memanggil orang non-Kristen lainnya, membaca-baca doa supaya bisnis mereka boleh berjalan lancar dan supaya mereka sehat. Namun kita tahu semua ini tidak sesuai dengan firman
Tuhan. Dan ini menyebabkan banyak hal. Nah, anak mantu ini merasa ini membuat roh jahat menguasai mereka. Karena apa? Ibu mertua ini sakit, dan sakitnya itu bukan hanya dia alami, bisa dialami oleh anaknya, mantunya, bahkan cucunya sama-sama. Dan sakitnya pindah-pindah. Sudah dibawa ke dokter dan dokter bilang gak ada sakitnya. Jadi sakitnya ini non medis. Jadi harus diselesaikan dengan cara non medis pula. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segalanya, amin. Saya akhirnya menyampaikan firman Tuhan dan melayani oma ini sudah umur 80 tahun. Saudara tahu, dari sekian banyak firman Tuhan yang saya sampaikan, ada satu firman Tuhan yang begitu menangkap hati saya dan itu menjadi sebuah peneguhan bagi oma ini. Saya bilang, Oma, ini yang Tuhan taruh di hati. Oma sampai Tuhan izinkan berumur 80 tahun. Karena di hati ini dari awal Tuhan mau masuk ke dalamnya. Tuhan mau bersekutu dengan hati Oma. Selama ini hati Oma mungkin bersekutu dengan siapa atau dengan apa. Mungkin dengan uang, mungkin dengan macam-macam penyesalan, marah. Hati ini dipenuhi apa? Dipenuhi apa hati ini selama ini? Dipenuhi kecurigaan, dipenuhi ketakutan, dipenuhi apa hati ini? Oma Tuhan izinkan umur 80 tahun karena Tuhan mau memenuhi hati Oma. Di situ. Dan akhirnya tantang Oma ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doakan dia dan akhirnya dia menerima, puji Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Lalu kita doakan mengalami kesembuhan. Saudara, waktu berdoa, Oma ini kan terbaring, sakit kakinya, terbaring. Lalu kita doakan Oma ini, doakan rumahnya, doakan di kamarnya, karena saya merasa di kamar ini, Oma ini suka berbicara dengan seseorang. Dan waktu selesai berdoa di kamar, tiba-tiba saya kaget karena Oma tiba-tiba berdiri di belakang saya. Saya kaget. Wah, udah sembuh, puji Tuhan. Lalu kami duduk, saya kasih tahu. Saya rasa Oma senang suka berbicara dengan seseorang di kamar ini. Dan dia bilang, iya. Kenapa? Ya kadang-kadang bulu kudus saya merinding ada seseorang yang datang. Saya pikir itu almarhum suami saya. Oh tidak Oma, itu roh jahat. Karena tidak ada persatuan antara orang hidup dan orang mati. Dan ada barang-barang tumpas di kamar itu kami doakan, kami buang. Belum dibuang, saya minta sama mereka supaya mereka buang dan bakar. Saudara tahu apa yang terjadi? Pulang selesai macam-macam lah. Banyak peneguhan demi peneguhan daripada Tuhan. Lalu akhirnya melayani keluarganya. Anak mantunya ini yang nelpon. Melayani keluarga ini juga. Wah, di rumah itu juga. Wah, waktu baru masuk saja saya di rumah itu saya rasa ada seorang wanita yang menyeramkan di rumah itu. Dan waktu kita doakan saya bilang, Pak boleh saya berdoa untuk ruangan ini? Boleh. Saya doain. Jadi seperti ada banyak mata yang berusaha untuk menjatuhkan. Dan ternyata Bapak ini punya banyak saingan bisnisnya yang ingin menjatuhkan dia. Bahkan ingin membuat dia supaya mati. Bayangkan saudara. Tapi kita bersyukur perlindungan Tuhan sempurna. Amin. Kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu dengar baik-baik. Belas kasihan Tuhan akan menggerakkan kita melakukan sesuatu yang di luar kehendak kemauan kita. Tapi kita mau supaya perasaan kehendak kita seturut dengan kehendak Allah. Amin. Oleh sebab itu kita bersyukur belas kasihan itu saya ikuti kehendak Allah sehingga akhirnya ada jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu ya. Baik, kita akan dengar firman Tuhan hari ini. Saudara, saya review sedikit, di-spill sedikit bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak ikut beribadah hari Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin judulnya adalah digerakkan oleh belas kasihan. Saudara tahu, kemarin kita belajar belas kasihan itu bukan kata benda, tapi kata kerja. Nah, belas kasihan dari bahasa aslinya di firman Tuhan artinya adalah sebuah sikap atau tindakan. Ingat ya, sikap atau apa? Tindakan yang lahir dari dalam hati karena menempatkan kita dalam posisi seseorang yang membutuhkan. Kita ada dalam posisi itu. Matius 9 kemarin kita bahas
Bagaimana Yesus melihat orang banyak. Seperti apa? Domba yang tak bergembala. Mereka itu apa? Lelah. Mereka itu terlantar. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Yesus menempatkan dirinya ada di sana. Yesus menempatkan dirinya seperti domba itu yang setiap saat bisa dihancurkan, domba yang bisa tersesat, domba yang bisa diserang musuh. Yesus menempatkan dirinya sebagai orang yang lelah. Yesus menempatkan dirinya sebagai orang yang terlantar, yang membutuhkan kasih, yang membutuhkan pertolongan. Itulah sebabnya Yesus digerakkan oleh belas kasihan, karena dia tempatkan dirinya ada di sana. Ini bukan hanya bicara soal simpati atau empati. Yang kalau bahasa Makassar bilang kodong, kodong. Nah, kodong itu artinya apa? Kasihan. Tapi itu kasihan hanya di mulut, hanya di perasaan. Kalau belas kasihan itu bukan hanya di mulut, bukan hanya di hati, tapi bergerak. Katakan sama-sama, bergerak. Sekali lagi, bergerak. Itu sebabnya tema kita gereja tahun ini adalah akselerasi dan bertindak, bergerak. Jadi belas kasihan itu adalah sebuah tindakan. Sebuah tindakan. Ya. Terus kemarin kita belajar mengapa belas kasihan diperlukan. Pertama, belas kasihan itu adalah sifat yang kita warisi dari siapa? Allah. Karena Allah itu dikatakan penuh belas kasihan. Ibarat gelas penuh dia. Enggak ada perasaan lain. Perasaan belas kasihan yang memenuhinya. Yang kedua, karena pada akhir zaman Yesus sudah memberikan kecaman kepada ahli-ahli Farisi waktu itu. Celakalah engkau ahli Farisi, karena engkau melakukan semua hukum rohani agamawi tapi tidak berbelas kasihan. Nah lihat, Tuhan mengecam orang yang tidak punya belas kasihan. Hati-hati kita menjadi sangat agamawi, menjadi sangat Kristen, tapi enggak punya belas kasihan. Dan Yesus bilang apa? Celaka. Yang ketiga, belas kasihan ini adalah sesuatu yang dikehendaki Allah. Maka kata Yesus kepada ahli Farisi itu, pelajarilah hal ini. Allah menghendaki belas kasihan. Gitu loh. Karena engkau tidak memenuhi kehendak Allah, maka celaka hidupmu. Yang terakhir, mengapa kita perlu mempelajari belas kasihan ini? Karena di kitab 2 Timotius dikatakan pada hari terakhir akan muncul sekelompok manusia yang tidak punya belas kasihan. Jangan sampai itu menjadi kita. Jangan sampai kita menjadi golongan orang yang tidak punya belas kasihan. Karena Tuhan berkata celaka. Justru sebaliknya dalam kitab Petrus dikatakan berbahagia orang yang punya belas kasihan. Saudara pilih menjadi celaka atau pilih berbahagia? Sekali lagi, saudara pilih celaka atau berbahagia? Berbahagia karena kita punya belas kasihan. Bilang kiri kanan, berbahagia karena kita punya belas kasihan. Ya, kemarin kita sempat bahas bahwa ada pikiran dan perasaan Kristus. Hari-hari ini muncul generasi yang punya perasaan seperti stroberi yang mudah hancur kalau jatuh. No. Kita harus punya perasaan seperti Kristus. Salah satu perasaan Kristus adalah apa? Belas kasihan. Belas kasihan ini akan membuat kita tidak cuek. Belas kasihan ini akan membuat kita peduli. Kita belajar dari Matius pasal 14 kemarin. Bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Lihat, belas kasihan membuat Yesus peduli pada orang-orang yang kelaparan. Saudara, berapa orang di sini sudah bekerja? Boleh angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Saudara, kadang-kadang pekerjaan dan usaha kita seret. Kadang-kadang pekerjaan usaha kita membosankan, tidak mengenakan. Betul? Saudara tahu apa yang terjadi? Hari Jumat kemarin, di depan kita ini kan ada gudang. Ada kontainer datang jam 10 malam. Saya ketemu mereka jam 11, saya lihat mereka angkat barang-barang. Saudara tahu, sampai saya foto. Orang-orang ini ada yang tua, ada yang masih muda, dan ada parubaya. Jam 11 malam mereka tidak tidur. Mereka angkat itu semen. Mereka angkat itu yang namanya plafon. Mereka angkat gipsum. Enggak tidur. Keringatan. Berdebu.
Dan saudara tahu gajinya mungkin lebih rendah dari pendapatan saudara. Tapi mereka tidak mengeluh. Mereka kerjakan. Saya lihat seorang bapak sudah tua. Waktu pertama kali dia sanggup angkat 3 sak. Tapi beberapa waktu kemudian kakinya mulai goyang. Dan akhirnya dikurangi. Mandornya bilang, jangan angkat 3, angkat 2 saja. Saudara bayangkan. Sudah tua, dia harus lakukan itu. Saudara lihat. Aduh, apa yang saya bisa lakukan untuk mereka ini? Saudara dengar baik-baik. Kalau belas kasihan Tuhan memenuhi kita, kita pasti bisa bertindak melakukan sesuatu bagi mereka. Itu sebabnya jangan pernah mengeluh dengan keadaanmu. Ada orang yang lebih parah dari kita di luar sana. Sebab itu syukuri hidupmu, supaya dengan belas kasihan Allah Tuhan pakai kita menolong orang lain. Katakan menolong orang lain. Oleh sebab itu jangan pernah sia-siakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana 5 roti dan 2 ekor ikan itu akhirnya memberi makan 5.000 laki-laki, kalau dijumlahkan bisa sekitar 17.000 sampai 20.000 orang pada waktu itu. Endingnya ada sisa berapa bakul? 12 bakul. Dan murid-murid, dengar baik-baik. Itu sebabnya di gereja ini kita belajar tentang murid Kristus. Kemarin saya tegaskan. Orang banyak itu hanya makan roti. Tetapi para murid melihat roti yang tidak pernah habis. Orang banyak itu makan roti dan habis. Tapi murid melihat mujizat roti yang tidak pernah habis. Bakul yang tidak pernah kosong. Dan murid pada endingnya memegang bakul yang masih berisi. Yesus sedang memberikan perintah kepada para murid. Hai para murid, engkau lihat aku digerakkan oleh belas kasihan. Engkau juga digerakkan oleh belas kasihan. Sehingga kita bisa melihat mujizat terjadi. Bakul yang berisi roti dan ikan ini, yang kau pegang satu-satu orang, itu dipenuhi dengan belas kasihan. Yesus akan berkata, teruskan bagikan roti dan ikan ini sebagai belas kasihan Allah atas semua orang yang membutuhkan. Itu sebabnya di gereja ini kita dilatih sebagai murid Kristus. Supaya kita menikmati rotinya Tuhan, menikmati ikannya Tuhan, supaya kita diberikan yang namanya basket, yang diberikan apa-apa, keranjangnya Tuhan, dan keranjang kita penuh untuk kita tidak nikmati sendiri, tetapi kita bawa kepada orang lain yang membutuhkan. Katakan amin. Itu sebabnya kita harus belajar supaya roti kita penuh, keranjang kita penuh dengan rotinya Tuhan. Apa rotinya Tuhan? Manusia hidup bukan dari roti saja, kata Yesus, tetapi dari apa? Firman, perkataan Allah, Matius pasal 4. Kitalah keranjangnya Tuhan, harus dipenuhi dengan belas kasihan Allah, dan harus dipenuhi dengan apa? Firman Tuhan. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada pilihan lain. Harus belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, rajin beribadah, beri dirimu dimuridkan. Gak ada jalan singkat. Pilihannya adalah engkau hanya sekali melihat mujizat, yaitu hanya makan roti. Atau engkau menjadi murid Kristus yang seumur hidupmu melihat mujizat terjadi. Kita pilih mana? Ingat baik-baik, yang 5.000 orang itu hanya makan roti. Hanya penikmat mujizat. Tetapi 12 orang ini dibuat Tuhan menjadi penyaksi mujizat dan pembuat mujizat. Itu yang dialami oleh Petrus. Ketika Yesus sudah mati, dia pergi ke bait suci. Ketika dia lihat orang lumpuh itu, dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus, aku berkata, yang lumpuh itu berjalan. Saudara dengar baik-baik. Itu sebabnya Yesus menunjukkan itu kepada para murid, dan selanjutnya Yesus mau para murid mengerjakannya. Nah, Yesus enggak berhenti di sana. Mari lihat sama-sama di Markus pasal 1, ayat yang 40 sampai 45. Mari buka Alkitab kita sama-sama. Markus pasal 1. Bangkit berdiri. Ayat 40 sampai 45. Kita baca ini. Ada di depan, saudara boleh lihat. Sama-sama. Markus 1 ayat 40 sampai 45. Kita baca bersama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya.
Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota itu. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, ini bagaimana kisah Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Katakan sama-sama, sakit kusta. Saudara, di Makassar, Sulawesi Selatan banyak orang sakit kusta. Bahkan dulu ada namanya perkampungan kusta, dan hari ini sudah berubah dia karena sudah banyak orang yang sembuh. Saudara, saya pernah dulu bekerja sama dengan yayasan yang mengurus orang kusta. Saya dulu bahkan hampir bekerja di yayasan yang mengurus orang sakit kusta. Gitu ya. Dan saya berjumpa melihat orang-orang yang sakit kusta. Betul, banyak orang berkata sakit kusta itu seperti kutukan. Tidak punya masa depan. Kasihan, mereka tidak diterima bekerja di mana-mana karena orang takut. Orang bilang kusta bisa menular. Ini saudara, kalau saudara lihat di dalam hukum bangsa Israel, bangsa Yahudi di dalam Imamat pasal 13 dan 14. Orang-orang kusta itu adalah orang-orang yang terbuang. Saya akan praktekkan kepada saudara di dalam Imamat pasal 13, 14. Orang-orang kusta itu bagaimana? Yang pertama, orang kusta itu tidak bisa tampil di muka umum. Orang kusta itu harus ada di luar perkemahan atau di luar kota. Nggak bisa ada di dalam kota. Nggak bisa. Mereka harus tersembunyi. Ibaratnya ini, tersembunyi, tidak terlihat. Saudara lihat saya, di kamera tidak terlihat. Saudara lihat saya di sini, saudara bayangkan orang kusta itu harus sembunyi. Sama-sama katakan, harus sembunyi. Saya masih kelihatan tidak? Masih, berarti nggak bisa. Saya masih kelihatan saya? Saudara masih lihat saya? Nggak bisa, harus begini orang kusta itu. Saudara lihat saya tidak? Jadi orang kusta itu adalah orang yang tidak dianggap, tidak dihitung. Seperti tidak ada di muka bumi ini. Begitu loh. Tapi satu kali, katakan satu kali. Yesus lewat dan dia melihat ada orang kusta. Dan orang kusta ini sudah mendengar siapa Yesus. Oleh sebab itu orang kusta bisa masuk ke kota kalau dia seperti ini. Orang kusta harus mengenakan jubah yang compang-camping. Maaf saya nggak robek-robek baju saya. Dia harus compang-camping. Lalu yang kedua, dia harus pakai kain. Pakai apa? Pakai kain. Saudara bisa melihat ini di dalam Imamat pasal yang ke-13 dan 14. Dia harus pakai kain dan kain itu harus menutupi seluruh hidupnya. Seperti ini. Nah kan tadi di kamera saya tidak terlihat, sekarang saya terlihat, tetapi tidak bisa dilihat orangnya. Dan akan masuk di tengah kota seperti ini. Permisi, orang kusta lewat, baru dia akan berbicara. Najis, 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 najis. Nah, kalau dia ngomong begitu, najis, najis, maka semua orang akan lari. Karena kalau orang terkena dengan orang kusta yang najis ini, maka orang itu akan najis juga. Itu sebabnya dia bilang najis, najis, najis. Orang kusta muncul di tengah kota tanpa melakukan hukum seperti itu, yaitu tidak menutupi dirinya, tidak memakai pakaian compang-camping, tidak berkata najis-najis, maka masyarakat itu bisa melempari dia dengan batu.
itu hukumnya bisa. Tapi hari itu karena orang ini tahu bahwa Yesus sanggup membuat mujizat, dia datang di tengah kota. Najis, najis. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia bilang najis, tapi dia bilang apa? Aku mau bertemu dengan orang yang kudus itu. Aku najis, tapi aku mau bertemu dengan anak Allah yang membuat kudus itu. Najis, najis. Saudara tahu apa yang terjadi? Baca ayat itu, dikatakan ayat 40. Seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di depannya ia memohon, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dikatakan kalau engkau apa? Mau. Orang kusta ini menurut saya dan menurut banyak pembelajaran dalam firman Tuhan, orang kusta ini adalah orang yang beriman. Mengapa? Pertama, karena dia dengar siapa Yesus yang menyembuhkan dan dia punya iman untuk berani masuk ke dalam kota, mengambil resiko untuk berjumpa dengan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Kalau engkau mau, dia nggak bilang Yesus sembuhkan aku, tidak. Tetapi dia dengan belas kasihan bilang, Bapa Yesus Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dan bahasa aslinya bukan mentahir, kalau kita kan minta disembuhkan, dia tidak, ditahirkan. Kenapa dia minta ditahirkan? Saudara dengar baik-baik, kalau dia sembuh, penyakitnya saja yang sembuh. Tapi kalau dia tahir, identitasnya dikembalikan, dipulihkan. Karena orang penyakit kusta, identitasnya sekali lagi apa tadi? Tersembunyi, gak bisa dilihat di tengah-tengah orang. Dia harus tahir, pulih, kembali, diterima sebagai masyarakat. Diterima sebagai seseorang yang bisa ada di tengah-tengah kota, bisa di tengah ibadah, bisa belanja di pasar. Sebelumnya tidak. 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara tahu apa yang terjadi? Sesuai dengan hukum bahwa orang yang penyakit kusta apabila disentuh oleh orang yang lain maka dia akan menjadi najis. Tetapi hari itu kenajisan daripada orang yang sakit kusta ini tidak bisa menajiskan Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Yesus adalah pribadi yang sanggup menguduskan semua orang. Itu sebabnya saudara tahu kalau saudara nonton filmnya, pada kisah ini, waktu orang kusta itu muncul, maka apa yang terjadi? Orang banyak, bahkan para murid waktu itu, orang kusta, awas, 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 ayo, awas orang kusta, awas, awas. Murid-murid sampai menjauhkan diri, tetapi Yesus mendekati dia. Bahkan terlihat di dalam film itu bagaimana murid-murid berkata, guru jangan, jangan guru, nanti engkau menjadi najis. Tapi Yesus bilang apa? Aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, ini menarik. Terjemahan kata belas kasihan di sini banyak diterjemahkan bukan hanya bicara tentang empati, menempatkan diri sebagai orang najis. Tetapi ada unsur di situ, saya kaget waktu mempelajarinya. Ada dikatakan, sebabnya beberapa terjemahan dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh amarah. Loh, kenapa Yesus marah? Sebenarnya Alkitab sedang mengajarkan Yesus sedang marah dengan dosa. Yesus sedang marah dengan yang namanya akibat dosa orang menjadi sakit kusta. Turun-temurun tidak ada yang bisa menyelesaikan. Yesus sedang marah dengan ahli-ahli Taurat yang agamawi dan tidak peduli dengan orang sakit kusta. Yesus sangat marah dengan semua orang di situ yang berkata bahwa ini saudara kami, sama-sama satu bangsa dengan kami, tapi mereka membuang orang ini. Yesus marah. Saudara dengar baik-baik, kita bisa marah, tapi marah terhadap dosa. Marah terhadap hal yang tidak baik. Jangan marah terhadap orang lain. Yesus amarahnya, dia marah yang kudus. Itu sebabnya apa yang terjadi? Dia langgar itu, dia selesaikan hukum itu. Karena kehadiran Yesus adalah menggenapi hukum Taurat. Dia melangkah, dia sentuh, dia jamah. Dan dia berkata apa? Aku mau, jadilah engkau tahir. Stop dulu di sini. Ada banyak murid Kristus harus belajar seperti Yesus. Berkata, aku mau. Aku mau. Ada banyak orang Kristen tidak punya kemauan seperti Yesus. Tidak peduli dengan orang berdosa.
Tidak peduli dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tidak peduli dengan orang-orang yang tersembunyi, yang terbuang, yang terhina. Kita nggak peduli. Kita lewat saja, kita pura-pura tutup mata. Kita hiraukan mereka. No, hari ini belas kasihan itu harus menggerakkan kita untuk berkata, aku mau. Sama saudara, hari Minggu kemarin dengar baik-baik. Saya pengennya tidur. Saya pengennya jalan-jalan dengan keluarga. Saya pengennya makan-makan. Saya pengennya santai. Saya nggak mau pergi pelayanan. Tapi ketika ada orang yang manggil, saudara dengar baik-baik. Saya berusaha mau ciptakan alasan apa ya, agak rohani supaya nggak jadi gitu loh. Karena apa? Saya kan bisa punya alasan. Panggil pendetamu lah, nggak usah panggil saya. Kan bisa aja tuh. Bisa aja, oh nggak enak saya doakan dia nanti pendetanya marah, dibilang kita mau curi domba. Kan bisa kan? Saya bisa punya perasaan itu. Tapi semua perasaan itu diganti dengan belas kasihan. Aku mau. Saya bilang, baik Pak, saya bersedia. Saya jemput Pak, tidak usah. Dengar baik-baik. Bagaimana saudara? Ketika lihat orang-orang, ketika kita disuruh kunjungan, kita disuruh mendoakan orang lain, kita peduli dengan orang lain. Saudara mau tidak? Saudara mau tidak? Yesus bilang, aku mau. Dan ketika itu juga, lihat, lenyaplah penyakit orang kusta itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingat, jangan engkau beritahukan apa-apa tentang hal ini kepadaku. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Lihat ya, persembahkan ke rumah Tuhan. Bukan dipersembahkan untuk Yesus. Bukan saudara. Ada banyak orang hari ini didoakan ketika sembuh, yang mendoakan ini dapat uang. Ya jujur kemarin saudara waktu saya mendoakan mereka keluarga ini, saya waktu mau pergi suaminya datang panggil saya, Pak Agus ini ada berkat kami sudah siapkan. Aduh nggak usah Pak, nggak usah. Enggak Pak, ini sudah kami siapkan. Disalam ke tangan saya bilang terima kasih Pak. Bolehkah saya jadi orang baik Pak? Maksudnya apa? Kami tahu bahwa gereja Bapak akan melakukan sebuah acara untuk bisa memberkati orang-orang yang berkekurangan. Saya tabur untuk gereja Bapak. Tidak Pak, saya sudah siapkan uang untuk itu. Iya boleh, tapi ini juga sebagian. Saudara dengar baik-baik. Bukan soal uang. Kebanggaan saya adalah menaati firman Tuhan. Itu lebih besar daripada amplop itu. Betul saudara, karena amplop seperti roti yang saya makan dan habis. Tapi ketika saya bicara kepada orang ini, saya menabur ini Pak. Seperti murid yang punya 12 bakul. Supaya lanjut pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Itu terjadi. Lihat. Yesus bilang apa? Jangan kasih ke saya. Pergi. Persembahkan kepada bait suci. Pergi. Datang kepada para imam. Itu sebabnya saudara. Memberi adalah sebuah tindakan yang sangat dekat dengan belas kasihan. Enggak akan pernah ada belas kasihan tanpa memberi. Masih ingat di dalam Matius pasal 14. Bagaimana peristiwa belas kasihan itu bisa memberkati 5.000 orang. Karena ada seorang anak kecil yang memberi 5 roti dan 2 ekor ikannya. Dan Yesus memberi kepada banyak orang. Itu sebabnya dengar baik-baik. Yesus mau memberi waktunya, Yesus mau memberi dirinya. Dan akhirnya menolong orang ini. Dia harus mempersembahkan itu dan berbicara kepada imam. Saudara boleh baca di dalam Imamat 13-14. Imam nanti akan periksa orang ini adalah orang yang benar sakit kusta dan dia sudah sembuh lalu dibuat surat bahwa dia disembuhkan. Dia sekarang punya hak untuk sekolah, punya hak untuk belanja, punya hak untuk menikah, punya hak untuk lakukan apapun bersama dengan orang banyak. Lihat, itulah namanya tahir. Katakan tahir. Sekali lagi tahir. Jadi belas kasihan, sama-sama katakan belas kasihan. Belas kasihan itu memulihkan. Belas kasihan itu membuat kita bertindak melampaui batas. Katakan bertindak melampaui batas. Sekali lagi bertindak melampaui batas. Tapi itu digerakkan oleh belas kasihan. Katakan digerakkan oleh belas kasihan. Karena kalau saudara sudah digerakkan oleh belas kasihan, kau tahu batasanmu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika belas kasihan memenuhimu, engkau akan melampaui batas itu. Kalau selama ini hidupmu sepertinya banyak terbatas, mungkin karena kita belum mengenal belas kasihan Allah. Saudara tahu lihat, belas kasihan itu memulihkan dan belas kasihan itu membuat orang-orang ini mengalami pemulihan gambar diri dan identitas mereka.
Satu kisah lagi bagaimana Yesus mengajarkan murid-murid tentang belas kasihan. Lihat sama-sama Matius pasal 20. Matius 20. Ini bagian firman Tuhan terakhir, Matius 20. Lihat, ayat yang ke-29. Matius 20 ayat 39 sampai 34. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Kalau tadi orang apa? Kusta. Coba lihat ya. Mereka ini bukan hanya sembuh tapi pulih hidupnya. Ayat 29. Matius 20 ayat 29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Lihat, para murid, sekali lagi katakan, para murid. Semua kejadian ini Tuhan sedang ajarkan kepada para murid. Dan para murid adalah saudara dan saya. Ada 2 orang buta. Berapa orang buta? 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan. Mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh apa? Tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan. Lalu ia apa? Menjamah mata mereka. Sama seperti dia menjamah orang kusta. Belas kasihan itu membuat saudara bisa menjamah seseorang. Terhubung dengan seseorang. Tidak merasa jijik dengan dosa, kesalahan, kegagalan seseorang. Kita bisa mengasihi dia. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara, kalau saudara baca, ini orang butanya berapa? 2. Kalau saudara ingat kisah orang buta yang disembuhkan dan berteriak kepada Yesus, siapa namanya? Bartimeus. Saudara boleh temukan di Markus pasal 10. Di Markus pasal yang ke-10, di ayat yang ke-46. Kalau saudara datang di sana, lihat, di situ Bartimeus. Di situ 1 orang. Di kitab Lukas juga Bartimeus 1 orang. Ini kenapa 2 orang? Siapa 1 orang lagi? Saya akan jelaskan nanti siapa 1 orang lagi. Tetapi 1 orang ini, mengapa Matius menuliskan 2 orang? Ini sangat biasa di dalam pencatatan. Karena Matius menuliskan surat ini kepada orang-orang apa? Yahudi. Hukum orang Yahudi yaitu kesaksian seseorang bisa sah kalau ada saksinya. Jadi nggak bisa 1 orang, harus ada yang lain jadi saksi. Jadi menuliskan ini adalah biasa. Jadi memang ada orang lain yang buta bersama dengan Bartimeus. Tetapi Bartimeus adalah orang yang dikenal oleh masyarakat di tempat itu. Bartimeus bisa dijadikan sebagai, bahkan Bartimeus dalam sejarah gereja mula-mula orang percaya di dalam kitab-kitab selanjutnya. Bahwa Bartimeus ini dicatat, dipercayai sebagai dalam sejarah gereja mula-mula. Dia menjadi salah satu jemaat setia dari jemaat mula-mula. Dia dikenal oleh orang, Bartimeus ini. Itu sebabnya dikatakan Bartimeus dikenal, ditulis Matius langsung, ditulis Markus langsung, ditulis Lukas langsung. Nah, jadi pada waktu itu lihat, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Katakan, tergerak oleh belas kasihan. Waktu Yesus, lihat ya, semua belas kasihan ini muncul ketika Yesus bergerak, berjalan. Yesus tidak pasif. Yesus berjalan, melihat, mendengar, merespon orang-orang dengan kebutuhannya. Kita lihat. Minggu lalu kita bahas siapa orang-orang yang menerima belas kasihan Yesus. Orang-orang yang lapar, betul? Orang-orang yang lelah, betul? Orang-orang yang terlantar. Orang-orang yang terancam hidupnya. Lalu hari ini kita bahas siapa orang yang yang Yesus berikan tunjukkan belas kasihannya kepada siapa? Orang penyakit kusta. Siapa itu orang sakit kusta hari ini? Orang sakit kusta hari ini adalah orang yang terbuang dari masyarakat. Orang yang tersembunyi, yang menutup diri, sembunyi, malu, gak mau ketemu dengan orang lain. Merasa tidak layak, merasa berdosa dan jauh dari Tuhan. Mungkin ada orang-orang seperti ini kita ketemui. Yang selanjutnya, kepada siapa Tuhan menunjukkan belas kasihan? Kepada orang buta. Saudara lihat orang buta ini. Dikatakan, kasihanilah kami. Dia berseru. Ini menarik. Karena apa? Lihat ke depan. Ketika belas kasihan berjumpa dengan iman,
lahir mujizat. Lihat, orang kusta tadi. Orang kusta. Saudara dengar baik-baik. Orang kusta bukan hanya dia. Ada banyak orang kusta di situ. Tapi kenapa hanya dia yang pergi mendapati Yesus? Karena dia beriman. Sama, ada banyak orang buta juga di sana. Tapi hanya Bartimeus dan temannya yang datang kepada Yesus. Ketika belas kasihan, Allah penuh belas kasihan, berjumpa dengan orang yang beriman. Boom, mujizat terjadi. Katakan, boom, mujizat terjadi. Ketika Yesus yang penuh belas kasihan Allah berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Boom, apa terjadi? Mujizat. Sama, dengar. Kalau kita mengalami dipenuhi dengan belas kasihan Allah, lalu kita keluar, ketemu teman di kampus, di sekolah, di tempat kerja, atau di lingkungan kita. Orang-orang yang sedang berdoa membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan berjumpa dengan saudara. Bayangkan apa yang terjadi? Boom, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Itu sebabnya saudara dan saya menerima bakul itu. Kita punya bakul persediaan belas kasihan Allah untuk bisa menjawab kebutuhan orang banyak di luar sana. Tuhan mau kirim kita kepada orang-orang seperti sakit kusta. Tuhan mau kirim kita kepada orang-orang seperti sakit buta yang gak bisa melihat. Firman Tuhan baca terakhir, siapa orang buta ini saudara? Saudara, kita harus paham ini. Di kitab Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Buta di sini bukan hanya bicara soal buta secara fisik. Tapi ada banyak orang yang buta secara rohani. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat 17. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau apa? Suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini orang-orang yang suam-suam kuku, 17. Karena engkau berkata, siapa itu orang yang suam-suam kuku? Ini dia. Aku kaya. Dan aku telah memperkaya diriku. Aku tidak berkekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau apa? Sebenarnya. Dengar baik-baik. Ada banyak orang kaya dengan semua kekayaannya. Entah kaya dengan uang, kaya dengan talenta, kaya dengan harta, kaya dengan reputasi, kaya dengan nama baik, kaya dengan kesehatan, kaya dengan segala hal. Tapi tanpa Tuhan mereka apa? Lihat di sini katakan. Engkau tidak tahu bahwa engkau apa? Melarat, terus apa? Malang, terus apa? Miskin, terus apa? Buta, terus dan telanjang. Saudara, itu sebabnya ada banyak orang di luar sana yang seperti ini. Yang buta, yang melarat, yang telanjang. Matius pasal 25 Yesus berkata, engkau berkata engkau mengasihi aku. Tapi waktu aku lapar, aku telanjang, aku di penjara, engkau tidak datang padaku. Yesus ketika ngomong itu lalu ahli Farisi berkata, kapan kami melihat engkau telanjang, kapan kami melihat engkau kelaparan, kapan kami melihat engkau di penjara. Yesus berkata, sesungguhnya ada banyak orang di luar sana yang demikian. Dan kalau engkau menolong mereka, maka engkau sedang menolong aku. Oleh sebab itu dengar baik-baik. Hari ini, dengar. Siapa orang buta yang satu itu? Secara teologis, secara rohani, mungkin kitalah orang buta itu. Satu Bartimeus, satu lagi kitalah orang butanya. Karena kadang kita buta tidak melihat orang-orang yang sedang membutuhkan. Tidak peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Saudara, seorang artis rohani terkenal namanya Fanny Crosby. Siapa? Fanny Crosby. Fanny Crosby ini buta, lahir dan umur 6 tahun karena sebuah penyakit langka. Dia buta, tidak bisa melihat.
Waktu Fanny Crosby ini buta, orang tua dan bahkan Fanny Crosby ini sempat mengalami mereka bisa marah sama Tuhan. Kami bikin apa Tuhan? Kenapa kau izinkan anak kami buta? Tapi tahukah saudara, kebutaan Fanny Crosby menjadi berkat bagi seluruh dunia. Sampai meninggalnya, Fanny Crosby mengubah lagu hampir 9.000 lagu rohani. Wow, berapa banyak? 9.000. Pak Leo, berapa lagunya? 7. Baru 7. Ini 9.000, saudara. Saya baru 1 lagu yang saya karang. Istri saya ada beberapa. Saudara, ini 9.000 oleh seorang yang buta. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Fanny Crosby sangat dikenal. Lagunya sangat banyak. Gitu loh. Ada beberapa lagunya. Saudara boleh googling lagu-lagu yang terkenal yang diciptakan oleh Fanny Crosby. Lalu satu kali setelah pelayanan, ada yang interview dia. Fanny, boleh bertanya, kalau engkau diizinkan Tuhan untuk kembali kepada zaman dahulu, dan kalau engkau diizinkan Tuhan meminta sesuatu apapun dan itu terjadi, apakah engkau mau meminta supaya engkau matamu bisa melihat kembali? Saudara tahu apa yang dijawab Fanny Crosby? Dia bilang, saya tidak akan pernah meminta untuk saya bisa melihat di dunia ini. Kaget. Jadi kamu biar tetap buta? Iya. Yang penting hati saya tidak buta. Hati saya bisa melihat Tuhan. Dan engkau tahu, ini yang saya doakan. Suatu kali kelak ketika saya meninggal, mata saya terbuka, dan orang pertama yang saya lihat adalah Yesus. Wow. Lihat, seorang yang buta secara fisik, tapi hatinya tidak buta. Gereja Tuhan, bagaimana kita? Apakah kita buta secara rohani? Apakah kita masih kusta secara rohani? Yang sembunyi? Banyak orang hari ini sembunyi. Takut. Kalau tadi takut ketemu orang, ini takut ketemu Tuhan. Pemain musik boleh maju. Tadi saya berdoa dengan adik Dale. Saya tanya sama dia, oh adik, kakak bisa berdoa apa untukmu? Dia bilang, kakak tolong berdoa untuk saya